Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita pelajari lagi Paskita Quran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya terbuka pada surat An-Nisa ayat 155 dan sampai 162. Ya, pada ayat silahkan nanti dibuka masing-masing di An-Nisa 155 sampai 162. Jadi saya sangat terkesan sekali dengan perintah Allah yang ketujuh kepada saya, itu di ayat 155 dan 162. Ya, Bapak Ibu, pada ayat 155 saya dikunci hati saya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bentar. Ini penting Bapak Ibu ya. Bismillah. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini saya merasa mendapat peringatan dari Allah karena saya telah melanggar perjanjian. Artinya saya melanggar terhadap apa yang Allah berikan kepada saya, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Bapak Ibu, jadi saya menangkap di sini bahwa kekafiran ini atau melanggar janji itu seperti ketika saya mengajarkan tentang sibghah, tapi saya tidak sibghah. Saya menyampaikan syukur, tapi saya tidak syukur. Ya. Ketika saya menyampaikan tentang sibghah dan saya sudah mampu untuk mencapai keadaan sibghah, tapi saya seringkali tidak sibghah, maka saya akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, dan sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka. Nah, di sini Bapak Ibu, maka ketika saya mau menjalankan sebuah amanah yang Allah berikan kepada saya, itu seperti hati saya itu terkunci. Dan di ayat ini Allah memerintahkan saya bahwa saya harus berada di wilayah sibghah untuk menyelesaikan amanah saya. Nah, kalimat mengunci hati mereka ini sangat berkesan sekali, ya, sangat berkesan sekali kepada saya. Karena kekafirannya, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi ketika sudah mencapai keadaan sibghah, maka itu iman kita kepada Allah pada level sibghah itu harus betul-betul kita gunakan. Kalau tidak, maka ini akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah pemahaman dari perintah Allah ini, bahwa namanya kafir itu tergantung keimanan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Allah, memang levelnya baru percaya kepada Allah, di level misalnya level 2, maka
dalam keseharian dia harus menggunakan level 2 untuk menyelesaikan masalah-masalah atau amanah-amanah. Kalau seseorang itu sudah pada keimanan level 5, maka dia harus menggunakan level 5 itu untuk menyelesaikan amanah-amanah. Jadi Bapak Ibu yang sudah bisa sibghah di dalam kehidupan sehari-hari, yang sudah bisa sibghah ketika berzikir nafas, yaitu 3 nafas level 4, maka harus menyelesaikan masalah-masalah atau amanah-amanah Allah di level sibghah ini. Kalau tidak, nanti Allah akan mengunci hati sehingga kita tidak mampu menyelesaikan amanah. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke ayat 162. Nah, 162 Bapak Ibu, ini terkait dengan amanah yang saya emban. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Allah dan hari kemudian, kepada mereka akan diberikan pahala yang besar. Berarti Bapak Ibu, kata pahala yang besar itu adalah merupakan solusi bagi saya agar saya melakukan pendalaman ilmu dan keimanan saya. Ya, pendalaman ilmu itu artinya saya terus belajar mengenai Al-Quran ini, kemudian beriman. Nah, beriman itu Bapak Ibu, yang pertama mengimani kitab. Jadi kitabnya, kitab Al-Quran ini kita dalami pakai konsep waskita Quran. Kemudian mempercayai apa yang ada di dalam ini dan sampai pada level waskita Bapak Ibu ya, level waskita. Nah, kemudian yang kedua menegakkan sholat. Ini tidak sekedar sholat Bapak Ibu. Saya mendapat perintah dari Allah, kamu jangan hanya sekedar sholat, kamu harus bisa mengaplikasikan sholat itu dalam keseharian. Paling dasar bagi saya ya, saya harus sadar di dalam sholat dan sadar Allah di dalam sholat dan sadar Allah di dalam keseharian. Kemudian menerapkan adanya min athari sujud. Jadi bekas-bekas sujud itu harus ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita itu beraktivitas menjalankan amanah Allah, maka itu adalah bentuk rukuk dan sujud. Ya, ketika saya menjalankan amanah, maka itu sebagai bentuk rukuk dan sujud. Jadi di awal di penekanan terhadap sibghah, sekarang pada keimanan kita yang ada di dalam sholat ya, wujud keimanan itu ya kita menyadari kita sedang apa, menyadari ketika sujud, menyadari ketika rukuk, dan itu harus teraplikasikan dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah zakat. Tentunya ini lebih pada bagaimana saya menjalankan ATP kepada orang lain. Jadi ada unsur berbagi lah, berbagi, membantu orang lain ya, secara sosial. Kemudian yang keempat, di ayat 162 saya mendapat perintah Allah untuk T3. T3 itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya kan? Ya, mana tadi? Oke, hari akhir. Wal mu'minuna billah. Ya, wal mu'minuna billah. Jadi saya harus percaya dengan Allah, terutama kebesarannya, ya, keagungannya. Jadi ketiga, wal yaumil akhir berarti
ada satu batasan waktu yang harus saya percayai Bapak Ibu. Kalau saya nggak sampai menjalankan amanah ini, nanti akan ada batas waktunya, sehingga Allah memperingatkan saya, kamu harus percaya kepada batas akhir itu tadi. Ulaika sanuktihim, ulaika mereka itulah sanuktihim, akan kami beri mereka ajron azima, pahala yang besar. Pahala yang besar itu tentunya ini bisa menjadi sebuah tanda yang saya dapatkan dari Allah. Kalau kamu bisa menjalankan tadi 162 di An-Nisa dan 155, maka pahala besar bagimu. Artinya itu solusi Bapak Ibu, solusi dari amanah-amanah yang sedang saya kerjakan. Ya, saya hanya menekankan Bapak Ibu kepada sahabat semua, belajar zikir nafas itu kita harus tahu pada tahap mana kita. Kalau Bapak Ibu baru menyadari Allah di tingkat nafas, ya sadar saja di dalam keseharian. Sebab kalau tidak sinkron dengan apa yang kita pelajari dan aplikasi dalam kehidupan, maka amanah itu tidak akan bisa berjalan, dan nantinya kita ada masalah di situ, stagnan di situ. Kalau Bapak Ibu berada pada level 3, ya, mendekat dan berserah, maka gunakan sehari-hari itu untuk berserah kepada Allah dalam menjalankan semua aktivitas. Ketika kita sudah belajar zikir nafas level 4 pada level sibghoh, maka keseharian itu harus sibghoh. Nah, ini saya belajar, saya mendapat peringatan dari Allah demikian. Saya buka Al-Quran, kemudian saya buka secara random dengan metode waskita Quran, terbukalah ayat 155 dan 166. Jadi mudah-mudahan peringatan kepada saya ini juga bisa menjadi peringatan untuk kita semua, bahwa kita harus menyelesaikan masalah dari amanah yang kita emban itu sesuai dengan tingkat kesadaran kita kepada Allah. Kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati kita. Tapi kalau kita menjalankan dengan keimanan, maka pahala yang besar. Jadi nanti silahkan dibuka Bapak Ibu An-Nisa. Kalau kita itu tidak menyelesaikan amanah pada level kesadaran yang sesuai, yang lebih rendah, maka hukumannya ada di ayat 155. Tapi jika kita menggunakan kesadaran kita yang sesuai dengan amanah, ya, kalau sibghoh ya harus sibghoh, menyelesaikan amanah ya harus dalam keadaan sibghoh. Nah, itu maka pahala yang besar. Artinya apa? Allah akan memberikan karunia, memberikan rahmat, memberikan kebahagiaan kepada kita. Ya, yang pasti jangan takut untuk belajar kesadaran, ya. Inilah cara Allah untuk meningkatkan derajat atau kualitas kita, sehingga kita terus meningkat Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya kalau boleh dikatakan analoginya begini. Kalau kita penghasilan 1 juta, ya kita sedekahnya itu ya 100.000 lah. Kalau penghasilan kita 10 juta, ya sedekahnya itu ya 1 juta. Jadi bersedekahlah sesuai dengan kemampuan. Seperti dalam ini juga Allah memerintahkan kepada saya itu jalankan amanah itu sesuai dengan level kesadaranmu. Jangan kamu zikir nafas levelnya sibghoh, kemudian ketika menjalankan amanah kamu nggak sibghoh. Nah, ini kita akan dikunci sama Allah. Saya akan dikunci hati saya dan tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat. Terus pelajari waskita Quran, semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.